Halo, nama saya Kuncir Satyawiku. Saya seorang full-time artis dan full-time bapak rumah tangga. Saya di Yayasan Peduli Setan sebagai juru bicara. Terima kasih. Yayasan Peduli Setan atau disingkat sebagai YAPS itu sebenarnya dibilang yayasan juga bukan, dibilang kolektif juga tidak bisa dibilang kolektif, tetapi bergerak seperti seorang yang tidak penting, tapi mengulas hal-hal yang kita anggap penting. Kenapa yang tidak penting itu menjadi penting ya, karena pada dasarnya kita ini ya manusia lah secara besar gitu, adalah sebuah makhluk hidup juga gitu kan, makhluk hidup di tata surya ini. Kita terlalu memikirkan sesuatu yang nampaknya itu dapat mengubah dunia, dapat yang penguasaan terhadap sesuatu itu tinggi, karena itu sebenarnya egonya aja yang besar gitu kan sebenarnya. Banyak hal-hal yang penting lah yang menjadi mereka menganggap dirinya tuh begitu penting gitu kan. Tapi menurut saya ya kita tuh semuanya nggak penting di mata yang black hole di mata ya ngerti tolong. di alam semesta ini kita juga di biologi aja, kita di manusia ya itu kalau dilihat itu bukan salah satu makhluk yang paling banyak ngisi dunia gitu. Kita juga sama halnya dengan makhluk hidup yang lain gitu. Cuma ya mungkin kita katanya punya akal dan segala macam itu kan, ya ada itu kelebihan kita gitu. Tapi ya dengan akal itulah kita membuat teknologi segala macam. Tapi kalau tanpa teknologi kita tuh setara sama babi sih sebenarnya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya penting. Saya selalu melihat sesuatu yang menarik di sisi yang tidak dipedulikan gitu. Hal yang jelek pun bisa kita wacanakan menjadi sebuah hal yang bagus gitu. Karena kesepakatan. Karena di branding ulang-ulang sesuatu yang jelek bisa jadi bagus juga jadinya. Jadi sisi-sisi yang minor itulah yang sebenarnya tidak penting tapi penting gitu. Karena untuk ngomongin soal keseimbangan kayak gitu-gitu ya, dua sisi ini emang harus perlu dijaga gitu. Awal terbentuknya YAPS itu bisa dibilang terbentuknya tidak dibentuk gitu. Jadi dia terbentuk secara organik gara-gara ada satu event yang membuat kita tuh wah bagaimana nih kalau ada ruang gitu, tempat yang bisa dipakai, terus yang datang kepada saya orang yang punya ruang gitu untuk dikelola sebagai buat acara lah apa gitu acaranya ya, karena saya basicnya dari bidang seni, jadi ya buat acara seni-senian gitu. Itu tahun 2020 akhir. Jadi tapi konsep YAPS ini sebenarnya udah 2019, yang dimana sebenarnya YAPS ini adalah sebuah sebagai sebuah joke aja, komedi tentang berbagai banyaknya yayasan yang saya terlibat. Ya ada yayasan dari istri saya juga, yayasan yang saya
dulu tempat saya bekerja, yayasan dan yayasan lagi. Jadi kayaknya enak nih buat yayasan yang nggak peduli setan gitu. Jadi ya terbentuklah YAPS gitu secara apa ya, secara nggak jelas lah, ini benar-benar nggak jelas gitu. Kita berada di ketidakjelasan gitu. Tapi ada semangat yang saya rasa mungkin bisa dipakai sebagai apa namanya, bahan bakarnya YAPS itu tetap berjalan gitu. Karena ada sisi-sisi minor dari residu-residu seni rupa yang begitu wahnya, ada sisi-sisi minor yang mungkin tidak dipandang gitu di baik itu di mungkin secara pembacaan, secara market atau exposure di dunia seni gitu. Tapi ya saya melihat itu sebagai ruang geraknya YAPS gitu. Kegiatan kita nggak terlalu banyak ya, karena kita sebenarnya sedikit dibilang sombong ya sombong juga, terus dibilang nggak pedulian ya emang kita nggak yang membranding terus bombardir dengan keyapsan ini gitu. Nggak banyak yang kita lakukan, cuma kita pengen mendukung siapapun yang mau diberi dukungan gitu. Salah satunya yang pernah kita buat tuh di awal tahun di akhir tahun 2020 kemarin ada pameran grup juga, ada kegiatan seni lah, karena ada melibatkan pameran juga, ada live dan street artnya juga, terus ada musiknya juga. Itu di Ubud waktu itu juga. Nah, yang paling terakhir kita kerjakan itu pamerannya Solo Eka Sudarma Putra, yang mana dia sebenarnya backgroundnya adalah sebagai tattoo artis kan, tapi kita coba bawa nih ke ranah yang bisa dipresent di galeri kayak gitu. Jadi ya itu dua event yang kita full organize. Tapi yang sisanya itu kemarin juga support beberapa teman graffiti artis yang pameran, kita sebagai kerjasama sebagai media partnernya untuk publikasi. Ada juga untuk cuma nemenin ngobrol, untuk gimana nih pameranku kayak gini ya, kita temenin ngobrol tanpa memajang logo juga kayak yang. Tapi saya sadari itu sebuah dari kegiatan YAPS itu sendiri sebenarnya, kayak yang bukan IU juga gitu, karena kita pengen bentuknya tuh yang amuba lah, kayak cair, fluid, kayak kemanapun bisa masuk asal cocok dengan kita juga gitu. Saya sebagai contoh ya, satu mungkin itu pameran Solo yang kemarin kita buat di Ubud juga, pamerannya Eka Sudarma. Karena saya ngelihat sesuatu nih di Eka Sudarma gitu, yang mana dia tato. Ya kalau tato bakalan jadi tato aja nih kurang seru nih, karena saya melihat Eka juga tipenya adalah orang yang fluid. Kemarin saya lihat dia mural juga, buat merchandise yang ya gayanya progresif lah untuk walaupun sekedar ditato gitu. Ya saya tarik juga ke arah yang mana itu dipresent di galeri kayak gitu. Jadi untuk pemilihan itu sendiri sebenarnya kita milih-milih juga gitu, yang mana kayaknya ini bisa nih jadi besar kayak gitu. Ngelihat dari pertama sih karya ya, maksudnya ini bisa nih, apalagi dekat. Kalau saya sih lebih irisannya ya, bukan saya aja ya, kayak kita di YAPS juga ngelihat irisannya tuh di
pemajuan kebudayaan terutama Bali lah, itu sih yang kita kita pengen push juga gitu. Tapi di orang-orang yang minor ini, minor yang dalam artian ya nggak dibaca sebagai pemajuan kebudayaan gitu, nggak harus tari Bali lagi, nggak harus lukis Bali lagi gitu. Tapi ya kalau ngelihat sekarang tato pun bisa jadi sesuatu yang modern, apalagi dia tatonya menurut saya ya ada unsur Balinya, karena kalau dilihat lukisan Bali itu drawing kan, garis, dia banyakan memakai garis gitu. Dan tato ini nggak dipandang sebagai lukisan Bali kan, tapi bisa kita pepet-pepetin juga nih biar kena imbas, yang mana dibaca ya mungkin nggak dibaca 1-2 tahun ke depan lah, mungkin ya 20 tahun ada arsipnya ya, ada maksudnya ada gelaran itu terarsip di media, kita udah publish juga. Jadi untuk nge-tracking sesuatu yang ngomongin hal di luar yang konvensional, kita bisa nih hadirkan kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau Yaps agenda 2022-nya selain ini fraksi Epos belum ada sih. Tapi seiring berjalan nanti ya, kalau untuk Yaps saya juga nggak bisa melangkahi kehendak Tuhan ya. Jadi tergantung itu juga gitu, karena ya kita bukan yayasan atau apa kolektif yang gimana gitu, yang ambisius juga bukan gitu. Tapi kita melihat yang lebih menerima sesuatu yang kayak lebih panjang, bisa observe lebih panjang, memberikan anak-anak itu yang terlibat di seni berproses dan menemukan sesuatu ya, di sanalah mungkin kita hadir gitu, maksudnya ya untuk bisa kita ulas nih kayak apa gitu. Nggak melulu, kalau dari Yaps nggak melulu soal seni rupa sih sebenarnya. Kita pengen ke ranah yang lebih besar juga, maksudnya ke hal-hal yang makanan, mungkin food. Ke musik pun belum kita sempat kerjakan, inginnya ada ke musik juga, yang termasuk teater juga kemungkinan ya, performing art atau seni pertunjukan gitu kan. Itu sih pengen juga, yang mana emang sudah ramai, cuma kita pengen ulas juga gitu untuk ke ranah publik, yang publiknya Yaps mungkin ya, atau apalah, mungkin kita tahu masing-masing punya marketnya atau scene-nya masing-masing gitu ya. Dengan Yaps mungkin scene-nya, kelompatan scene-nya yang beda lagi kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Nah itu juga dilihat dari attitude juga ke senimannya itu, dari kekaryaan kita lihat nih, oke. Dari attitude juga kita perlu observe juga gitu. Yang udah pernah kita jalanin itu adalah ya banyak nongkrong dengan dia, si senimannya itu, ngelihat kayak oh gini nih dia punya apa nih, yang potensi-potensi yang mungkin secara tidak sadar dia udah lakukan sebenarnya gitu, cuma tidak disadari. Jadinya kalau Yaps ya cuma sebagai gini nih, kamu punya potensi ini sebenarnya yang bisa digali lagi kayak gitu, cuma sebagai orang ketiga orang di luar pemikirannya dia aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk memaksimalkan kayak itu sih, bergerak secara natural aja. Natural dalam artian ya kita dekati dia dengan melihat kesehariannya dia juga, kayak pola-pola hidupnya apa nih, seperti apa. Itu juga sih penting bagi kita, karena di sana juga kita bisa lebih enak mempresentnya gitu.
akan bawa apa di fraksi Epos? Tolong jelaskan, Neodalan. Nih, jadi saya ngebayanginnya ini sebuah upacara gitu, sebuah festif, sebuah, kalau di Bali odalan lah, apa namanya, di yapsnya odalan, berarti praksi epos nih yang lebih, payung yang lebih gede, mungkin lebih ke musaba desa gitu. Jadi ya tema neodalan itu saya pecah lagi, jadi kayak tiap hari itu bakalan ada eksebisi yang selama 2 bulan akan berlangsung. Itu kita sebutnya itu Daily Saiban, yang dimana Saiban itu artinya kalau di Bali itu kayak Banten sehari-hari, habis masak pasti melakukan ini, karena itu ngelihatnya hampir tiap hari gitu kan. Terus ada rainannya juga, event rainannya itu event partinya itu gitu. Ya saya percayanya ini sebuah kegiatan yang melibatkan spiritual dan materi gitu. Nanti ada kegiatan yang bersifatnya setiap hari itu dari Saiban tadi, terus ada yang rainan, nanti bakalan ada kalau gininya tuh party lah, partinya yang memang nanti ada makan-makan, minum-minum, ada permainan juga, kayak Jabo Pura lah, kayak kalau di pura tuh kalau urusan ketuhanannya di dalam gitu, di Jabo tuh adalah urusan yang emang sifatnya tuh hiburan kayak gitu. Jadi di Neodalan ini mengambil sisi yang si tempat hiburan itu kayak gitu. Kita libatkan lumayan banyak sih sebenarnya, kalau dihitung berapa ya, lebih dari 10 seniman ya. Kalau sistem kurasinya yang pertama sih berdasarkan teman-teman juga nih, teman-teman yang sebenarnya ya sudah saya lama aja, terus ya kita kasih panggung juga gitu, yang menurut saya juga mereka punya attitude tersendiri di dalam berkeseniannya gitu. Makanya saya ajak juga di sini. Seperti gitu aja sih, ngelihat, bukan sekedar melihat karyanya saja, tapi attitude itu ya penting sih bagi saya, kayak sikapnya terhadap seni, sikapnya terhadap sosial kayak gitu tuh penting sih bagi saya kayak. Jadi orang-orang yang terlibat ini menurut saya punya attitude yang oke lah untuk ditampilkan di Praksi Epos.